memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terlebih dulu kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terlebih dulu kakak di sini mengabsen kalian dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Harika Ingranti Sanjaya, hadir Bu. Devi Mayasari, hadir Bu. Muhajiro Alia, hadir Bu. Vivi Darzina, hadir Bu. Alumni Harahat, hadir Bu. Destia Azhara, hadir Bu. Balkis Nur Afifah, hadir Bu. Elvina Zawa, hadir Bu. Oke. Si Ana Hijrah, izin Bu. Oke, jadi karena semua hadir. Nah, sebisa mungkin kalian pertahankan kehadiran kalian. Jangan sampai nggak masuk sekolah karena cuma kalian gitu yang menjadi panutan gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin kalian aktif belajar, semangat belajarnya. Semua semangat belajarnya. Semangat. Oke. Nah, sekarang kakak mau nanya ini. Kalian masih ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Saya Bu, alumni. Coba alumni. Tidak salah Bu, pelajaran kita semalam yaitu tentang kesehatan jasmani dan rohani Bu. Oke, nah jadi kan kita sudah belajar minggu lalu kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kesehatan jasmani dan rohani ini berkaitan tentang apa? Salah satunya dipengaruhi oleh faktor makanan. Nah, jadi sekarang hari ini kita belajar tentang makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, judul kita pada hari ini tentang kita kan belajar hari ini tentang makanan halal dan haram. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui apa itu pengertian makanan halal haram. Yang kedua itu siswa dapat memberikan contoh makanan halal dan haram. Dan yang ketiga itu siswa dapat menjelaskan manfaat memakan makanan yang halal dan akibat buruk memakan makanan yang haram. Pelajaran kita minggu ini belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, yang pertama-tama itu gimana? Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mengetahui pengertian makanan halal haram. Nah, di sini kakak ingin bertanya siapa yang tahu pengertian makanan halal? Devi Bu, coba Devi jelaskan. Makanan halal itu ya itu Bu, suatu makanan yang boleh kita makan, nggak ada larangannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Devi. Nah, kan kawan kalian tadi telah menjelaskan tentang pengertian makanan halal. Nah, kawan kalian tadi menjelaskan bahwa makanan halal itu makanan yang boleh dimakan. Nah, jadi makanan halal itu makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, makanan halal ini, yang dimaksud dengan makanan halal ini yaitu makanan yang bukan hanya makanannya saja yang halal, tapi proses untuk mendapatkan makanan tersebut harus juga halal. Dan yang kedua itu, makanan halal itu harus thayyib.
Nah, arti toib di sini yaitu makanannya itu harus bergizi, harus sehat, nah harus dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, jadi itulah pengertian makanan halal, yaitu makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, masuk kita ke pengertian makanan haram. Nah, di sini siapa yang tahu pengertian makanan haram? Nah, coba siapa yang tahu? Destia? Makanan haram itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan. Oke, bagus. Nah, makanan haram itu yaitu makanan yang tidak boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi pengertian makanan haram itu yaitu makanan yang tidak boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, makanan haram ini juga dinyatakan dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, yang di dalam Quran surah Al-Maidah ini terdapat bahwa makanan-makanan yang haram dimakan, yang pertama itu bangkai. Nah, kita tidak boleh memakan bangkai kecuali itu bangkai ikan dan belalang. Yang kedua itu darah. Kita tidak boleh meminum ataupun memakan darah. Yang ketiga itu daging babi. Nah, Rasulullah SAW juga telah melarang kita untuk memakan daging babi. Karena apa? Karena daging babi itu lebih banyakan sisi negatifnya daripada positifnya terhadap tubuh kita. Yang keempat itu daging hewan yang pada saat menyembelihnya itu tidak menyebutkan nama Allah. Dan daging hewan yang tercekik, dan yang terpukul, yang jatuh, ya apa lagi yang tertanduk. Nah, kesemuanya dalam surah ini disebutkan bahwa semuanya tidak boleh dimakan kecuali masih sempat untuk menyembelihnya. Nah, jadi misalnya contohnya gini, ketika kalian melihat seekor ayam kena tabrak, nah ketika ayam tersebut mati di tempat, nah kalian nggak boleh memakan daging ayam tersebut, tetapi ketika ayam itu masih gerak-gerak, kalian boleh menyembelihnya. Nah, kalian boleh menyembelihnya dan boleh memakannya. Jadi sudah pengertian makanan halal dan haram sudah dijelaskan tadi. Masuk kita ke contoh makanan halal haram. Nah, masuk kita ke contoh makanan halal haram. Nah, siapa yang tahu di sini contoh makanan yang halal? Coba angkat tangannya. Ya, coba. Ayam, Bu. Ayam, bagus. Siapa lagi? Ini, Bu. Apa? Ikan goreng, Bu. Oh, oke, bagus. Coba Om dulu. Sayur-sayuran, Bu. Oh, bagus. Jadi Destia, apa coba sebutkan? Buah-buahan. Oke, Balkis. Ikan asin. Oh iya, bagus semuanya. Kalian telah menyebutkan contoh makanan halal. Tadi kalian udah menyebutkan buah-buahan, ikan asin, ayam goreng, sayur-sayuran. Nah, semuanya itu betul. Nah, jadi masuk kita ke contoh makanan haram. Nah, coba sebutkan contoh makanan haram. Oh, coba Balkis. Babi. Oh iya, babi, betul. Apa lagi? Ya, betul. Siapa lagi, Ngadika? Siapa lagi? Vivi? Minuman keras, Bu. Itu termasuk minuman sayang, bukan makanan. iya. Jadi apa lagi? Singa, Bu. Oh, singa, betul. Nah, semuanya itu udah betul. Nah, sekarang kan kalian telah mengetahui pengertiannya dan contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Manfaat makanan halal. Nah, di sini manfaat makanan halal itu yang pertama itu kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini gini, karena kita telah mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke manfaat makanan halal. Nah, di sini yang pertama manfaat makanan halal yaitu mendapat
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mendapatkan kita dapat membentuk akhlakul karimah terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga itu dapat menyehatkan tubuh kita ketika kita memakan makanan yang halal. Nah, kemudian masuk kita ke topik yang keempat, yaitu akibat buruk memakan makanan yang haram. Nah, yang pertama itu amal ibadah kita dan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dapat menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, jadi materi kan kakak di sini sudah menjelaskan materi makanan halal dan haram. Nah, sekarang masuk kita ke membentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok. Jadi terserah kalian siapa yang kawan sekelompoknya. Coba apa? Ini nanti gua apa sama kalian? Berkelompok kita ya. Coba bacakan ini dulu, cuma ini. Nah, kan kakak di sini sudah menjelaskan materi tentang makanan halal dan haram. Nah, sekarang kita masuk ke membentuk kelompok. Membentuk kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Nah, kelompoknya itu harus terdiri dari 4 kelompok karena materi kita ini terdiri dari 4. Nah, jadi kelompoknya ini sama kawan yang di sampingnya aja. Yang ini sama ini, yang ini sama ini sama ini sama ini. Oke. Nah, yang kelompok pertama ini, yang kelompok kedua ini, yang kelompok ketiga ini, yang kelompok keempat ini. Nah, jadi ini kakak bagikan ini kertas ini. Di sini ada pertanyaan. Yang pertanyaannya itu nanti kalian harus jawab apa pertanyaan yang ada di kertas ini. Kemudian nanti kawannya 1 orang itu nanti persentase ke dalam di depan kelas untuk mempersentasekan hasil kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Nah, waktu mengerjainnya di sini dimulai dari sekarang. Semuanya bisa dapat dipahami? Bisa. Oke. Nah, semua udah siap? Ya. Nah, jadi langkah selanjutnya itu yang kelompok pertama itu menjelaskan apa hasil kelompoknya ke depan kelas. Coba siapa? Destia apa alumni? Saya, Bu. Oke, silakan alumni. Oh, juga pertama dibaca pertanyaannya, Bu. Iya. Baru dijelaskan. Iya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang mana kami mendaftarkan yaitu alumni Harap saya sendiri. Satu lagi teman saya yaitu Destia Zahra. Baik, di sini kami mendapatkan pertanyaan yaitu apa pengertian makanan halal dan makanan haram. Dan kita jangan bertanya. Iya. Pertanyaannya cuma 2 yaitu apa pengertian makanan halal dan apa yang dimaksud dengan makanan haram. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh ibu kita yaitu tentang makanan halal. Makanan halal ialah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Yang kedua itu contohnya seperti yang bilang tadi saudari Pipi
ketentuan syariat Islam. Bagaimana juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dan yang kedua itu baik, di sini kami dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan yaitu tentang apa pengertian makanan halal dan makanan haram. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh kakak kita yaitu tentang makanan halal. Makanan halal ialah makanan yang boleh dimakan yang mana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu yang contohnya ialah seperti ayam, seperti ikan, sayur dan sebagainya. Yang kedua itu tentang makanan haram. Makanan haram ialah makanan yang tidak bisa dimakan oleh umat Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana juga dijelaskan oleh surah Al-Maidah ayat 3 tadi yang dijelaskan kakak kita, dan juga makanan yang sama sekali tidak mendatangkan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Yang terakhir itu adalah makanan yang dengan caranya itu dengan batil. Itulah tadi pengertian makanan halal dan makanan haram. Udah siapa lu? Sampai di sini presentasi dari kelompok 1. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menyelesaikan kelompoknya di hadapan kita semua. Nah, selanjutnya di kelompok 2 membacakan hasil kelompoknya di depan kelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Balkis Nurafifah dan teman saya juga dengan Herika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa tadi pertanyaan yang dikasih dari kakak tadi, yaitu tentang sebutkan contoh-contoh makanan halal dan haram. Baiklah, apa saja kak itu contoh makanan halal dan makanan yang haram? Sepertinya kalau misalnya contohnya dari makanan halal yang kita tahu itu adalah ikan, betul tidak? Ya kan? Baru apalagi sayuran. Dan kita tuh tidak melihat makanan itu tidak hanya dengan melihat makanan saja, tapi kita lihat juga cara memperoleh makanan tersebut gitu kan. Memang makanannya halal, saya kan berbentuk yang halal, tapi kalau cara mendapatkannya dengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu yang awalnya tadi halal menjadi haram gitu kan kak. Misalnya misalnya saya gitu kan, saya sangat lapar gitu kan, saya melihat sebuah pohon mangga, ada mangga tuh gitu kan, pas mangganya lagi kuning-kuning gitu ya kan, saya tergiur dengan mangga tersebut gitu, saya ingin mengambilnya. Yang buah itu kan yang awalnya itu kan memang yang nggak haram ya kan bu, tapi saya karena lapar, saya mencuri jadinya gitu kan, mencuri, jadi otomatis apa yang saya makan itu adalah jadi haram. Dan contoh makanan haram itu misalnya tadi yang bertaring, itu pasti otomatis sudah haram. Dan ini tadi yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Balkis. Selanjutnya kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Masya Allah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Bedar Sina Sregar dan kawan saya Muhajiro alias Sregar juga. Masya Allah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat makanan halal. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dan pasti. Apapun yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan pasti mendapatkan ridhonya. Yang kedua yaitu dapat membantu akhlakul karimah. Betul sekali. Apa yang diperintah Allah itu baik kepada kita. Berarti dia akan membentuk akhlakul karimah. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Balkis, cara mengambilnya juga harus benar. Jadi kan kalau nggak benar dia berarti akhlaknya sudah rusak. Jadi sudah jelas sekali makan hal itu akan membentuk akhlakul karimah.
Dan yang ketiga yaitu dapat menyehatkan tubuh. Betul sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan babi? Karena dalam babi terdapat cacing pita. Baiklah. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 3. Kemudian dilanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan teman saya Siti Nuriani. Jadi pembahasan kami tentang akibat buruk dari makanan haram. Jadi sesuai dengan namanya, makanan haram itu yaitu makanan yang dilarang. Dapat mengakibatkan dampak buruk. Di antaranya yaitu yang pertama, amal ibadah kita itu, amal ibadah maupun doa-doa kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk tidak memakan makanan yang haram. Maka sebaiknya kita jangan memakannya agar amal ibadah kita diterima dan doa-doa kita didengar sama Allah dan diijabah doa kita. Selanjutnya dapat mengganggu kesehatan bahkan menimbulkan penyakit. Karena makanan haram ini kan dia sudah dilarang gitu. Kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan tidak sesuai dengan kesehatan tubuh kita, akan dapat mengakibatkan beberapa penyakit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena di sini udah siap karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi siapa yang belum paham tentang materi kita pada hari ini? Siapa yang belum paham, ingin bertanya gitu. Nah, jadi kakak rasa kalian telah mengetahui, telah paham terhadap materi kita pada hari ini. Kemudian untuk penutupan pembelajaran kita pada hari ini itu kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas tadi, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu makanan halal itu yaitu makanan yang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan sedangkan pengertian makanan haram itu yaitu makanan yang tidak boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, adapun contoh makanan halal di sini yaitu contohnya tadi ayam, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan tentang contoh makanan haram di sini yaitu daging babi, daging anjing, singa, pokoknya yang makanan halal, pokoknya itulah dan sebagainya. Nah, kemudian karena di sini masih ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi karena di sini kakak rasa kalian sudah paham semua terhadap materi kita pada hari ini, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Nah, karena proses pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, kalian semua sudah paham. Jadi kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.